Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman dan sehat wal afiah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut beliau sampai kelak nanti akhir daripada hayat kita, dan dikumpulkan bersama beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada bab, masih di bab sunnah. Sunnah yang berikutnya yaitu at-tasbih minar rajul wa tasfiqu minal mar'ah idza nabahuma syai'un. Sunnah untuk laki-laki yaitu mengucapkan tasbih apabila terjadi sesuatu di dalam salat. Dan bagi perempuan yaitu untuk menepuk tangan, tasfik, tapi bukan begini. Tapi dia begini. Misalkan ada imam itu lupa, ya, kalau laki-laki dia mengucapkan subhanallah, dan itu pun tidak diperbolehkan dengan niat hanya mengingatkan, tidak boleh. Menjadikan tasbih itu sebagai pengingat, tidak boleh, karena di situ nanti ada semacam percakapan gitu, mengingatkan, tapi dia diniatkan dua, diniatkan zikir dan niat untuk mengingatkan. Jadi tidak sembarangan. Terkadang kita tuh subhanallah, 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 semau hati saja, nah, tanpa tahu ilmunya. Nah, dia bisa batal kalau dia mengucapkan subhanallah dengan niat mengingatkan saja, batal sholatnya. Tapi dia mengucapkan subhanallah itu dengan niat zikir dan mengingatkan. Nah, itu dia harus dua. Nah, niatnya harus dua, bukan hanya sekedar mengingatkan. Nah, kemudian banyak juga kita ini, terutama kalau tempat kita dulu waktu saya ngafal Quran, pernah kena tegur karena kita itu hafal Quran. Jadi di waktu imam itu sedikit salah, semuanya tuh kepengen betul kan, karena sama-sama hafal. Nah, jadi setelah itu langsung diingatkan, ya, tidak seperti itu caranya. Makanya yang di belakang imam itu adalah orang-orang pilihan. Jadi yang mengingatkan itu bukan yang sop yang dua, ketiga, keempat, bukan. Tidak ada hak. Sop kedua, ketiga, apalagi sop belakang, itu tidak ada hak untuk mengingatkan, tidak ada. Nah, jadi yang berhak untuk mengingatkan itu orang yang di belakang imam. Makanya pilih orang yang di belakang imam itu adalah orang-orang pilihan. Apa nanti yang terjadi terhadap imam, dia bisa menggantikannya. Apabila imam nanti batal, misalkan imam itu batal, entah itu imam itu buang angin, entah apalah yang terjadi pada imam, maka makmum yang di belakang, tepat yang di belakang imam, 1, 2, 3 ini yang berhak untuk menggantikan. Jadi tidak usah keder lagi, tidak usah bingung lagi. Macam mana gantinya? Ya siapa suruh di belakang imam. Makanya jangan suka-suka di belakang imam. Kalau tidak punya hafalan ayat, surah tidak ada hafal, apa-apa tak ada hafalan, tahu-tahu kepengennya di belakang imam terus. Nanti kalau imam misalkan lupa, pas bacanya surat biasa lagi, misalkan imam baca sabbihisma rabbikal a'la, tahu-tahu imam lupa, maklumlah kan, imam lupa.
Di belakang nggak bisa betul kan. Padahal ayat-ayat yang sering dibaca. Nah seperti ini orang-orang yang tidak hafal bukan berarti tidak diperbolehkan, bukan. Kan tetapi ada haknya dulu di situ. Nah, kecuali memang udah tidak ada orang lah, atau kita memang sholatnya itu di mana? Misalkan di mall atau di bandara. Jadi kita kan sama-sama tidak tahu nih. Tapi kalau di masjid orang, jangan main serobot. Nggak boleh. Jangan main serobot. Antum pergi ke masjid orang. Kalau masjid sendiri, tahulah masjid. Antum di sini jemaah masjid FK. Ya sudah jelas. Ya. Kalau antum nanti bertamu di masjid orang, nggak boleh. Nggak boleh main nyerobot main di belakang imam. Nggak usah. Itu sudah ada hak-haknya sendiri. Ada yang ngatur. Jadi masjid juga ada yang ngatur imam, ada yang ngatur di belakang imam. Nah, posisi kita sebagai tamu ya di sini, di situ. Kalau mau sop depan ya sop depan, tapi tidak di belakang imam. Jadi itu adab tata caranya. Jadi tidak asal dalam menempatkan diri. Nah, apalagi imam lupa. Imam lupa itu syaratnya tidak boleh langsung diingatkan, tidak boleh. Diberikan imam itu mengulang sampai 3 kali. Misal, imam itu lupa baca ayat. Misalkan, Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Kemudian dia lupa. Langsung orang yang di belakang ini mentang-mentang hafal langsung wallazi qaddara. Tidak boleh. Nggak bisa, diberikan waktu untuk mengulang sampai 3 kali. Diulang lagi imam tadi, Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Diulang lagi. Nah, ketika dia sudah 3 kali, dia diam, baru yang di belakang langsung nyambut. Nah, itu pun bukan yang di sana, bukan di belakang ini. Nah, kecuali memang yang di belakang ini dia mau tidak mau sop belakang ya mau tidak mau harus ingatkan. Nah, jadi lihatlah keadaan seperti apa. Nah, maka itu bagi kita laki-laki sunnahnya at-tasbih subhanallah. Nah, apabila imam itu lupa, mungkin imam lebih rakaatnya udah 4, tahu-tahu naik 5. Nah, tugas kita langsung subhanallah, nyuruh dia turun. Subhanallah, masih gak di atas. Subhanallah, masih gak tarik kan dia. Kau gitu. Enggak lah ya. Jadi kalau misalkan udah subhanallah, dia masih naik juga ke atas, maka kita yang yakin itu 4 tidak boleh ngikut, ngikut dia batal. Seharusnya imam apabila nanti subhanallahnya udah banyak, maka imam tadi pun dia mungkin kalau satu subhanallah, mungkin yang satu ini agak ragu juga, ini yang betul aku ke dia ya, kemudian di sebelahnya langsung menyambut lagi subhanallah. Nah, di situ imam wajib sebenarnya turun. Mengapa? Karena dia sudah lebih banyak. Berarti dia yang salah, bukan makmum. Nah, jadi dia wajib turun. Kalau dia tidak turun, ya kita wajib mufaroqah. Karena mengapa? Karena kita sudah meyakini sholat dia batal. Tapi bagi imam tidak batal. Mengapa? Karena dia yakin. Dia yakinnya masih 4, sedangkan kita yakinnya sudah 4, dia masih yakin itu masih 3, maka dia naik. Nah, kita sebagai makmum sudah wajib untuk tidak mengikuti imam. Karena mengapa? Karena kalau kita ikut berarti kita 5 nanti. Karena dalam syarat makmum itu wa alla ya'taqida butlana salata imamihi. Jadi makmum itu tidak boleh meyakini imam itu batal sholatnya. Kalau makmum meyakini imam itu batal sholat, maka otomatis makmum juga batal.
Jadi kita harus yakin imam ini tidak batal. Tapi kalau kita yakin imam batal, kita masih ngikuti dia, berarti kita batal juga. Nah, kemudian bagi wanita tidak mengucapkan tasbih, yaitu dengan tasfik, dengan menepuk tangan. Tapi bukan bertepuk tangan. Jadi begini, satu ini yang ya, begini dia. Kemudian al-khusyuk fi kulli shalah. Khusyuk dalam setiap salat, wa huwa sukunul a'dha ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraati. Khusyuk dalam setiap salat, dalam setiap gerakan salat. Apa makna khusyuk? Khusyuk adalah sukunul a'dha, tenangnya anggota badan kita. Artinya tidak gelisah. Salatnya tenang, badannya tidak gelisah. Artinya tidak banyak bergerak, garuk sana, bergaruk sini. Ini tidak sulit dikatakan orang itu khusyuk apabila dalam zahirnya saja, kita belum bicara hati, zahirnya saja, tampilannya saja udah banyak bergerak sana, bergerak sini. Bagaimana bisa dikatakan khusyuk? Nah, jadi orang yang khusyuk itu secara definisi adalah sukunul a'dha, tenangnya anggota tubuhnya disertai dengan hudurul qalb, yaitu hadirnya hati, wa tadabburil qiraah. Nah, dan memahami tadabbur dalam qiraah. Bacaannya tidak cepat pun tidak terlalu lambat juga. Jadi dia hadir dalam bahasa qiraah itu hadir. Hadir itu dia tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu enggak. Jadi dia hadir. Ya selama ini ya kita baca dalam imam itu hadir. Jadi dia standar. Kalau terlalu lambat risau enggak kita? Alhamdulillah. Itu lambat tuh. Atau pakai qiraah. Itu dipakai qori. Tak boleh. Ya, pakai sistem qori gitu. Kayak qori biasa gitu. Enggak bisa. Ya, enggak tepat untuk dilakukan di dalam salat. Artinya di situ ada tadabbur. Tadabbur itu memahami apa yang dia baca. Nah, jadi itu yang sebenarnya sulit. Itu sulit karena tidak semua orang itu faham apa yang dia baca. Tidak semua. Ya kalau dia anak pesantren atau pernah ngaji bahasa Arab atau apa, mungkin paling tidak dia tahulah, paham maknanya. Tapi bagi orang yang awam, nggak mungkin. Mungkin Al-Fatihah karena sering dibaca dan sering dia terjemahannya, ngertilah. Tapi apakah ngerti satu Al-Quran itu yang dibaca? Nggak ngerti juga kan? Contohnya ketika dibaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa paham? Kan enggak paham. Apa? Intinya ya Al-Qur'an iya, tapi untuk memahami apa yang dibaca kan enggak tahu. Makanya dalam ilmu tasawuf dia makna daripada tadabbur itu sebenarnya kalau difahami secara makna, sulit orang itu bisa paham. Sulit. Artinya tidak semua orang ngerti. Ya. Kalau anak pesantren ngaji, iya, pahamlah apa yang karena sudah banyak tahu kosa katanya. Tapi kalau orang yang awam, apa tahu? Nah, makanya dalam ilmu tasawuf makna tadabbur adalah bukan berarti kita harus memahaminya, enggak. Bukan berarti kita harus tahu maknanya, enggak. Ketika Al-Quran itu dibaca, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Makanya ketika Al-Quran itu dibacakan, mukmin yang sejati akan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kemantapan imannya itu semakin kuat ketika dibacakan ayat Al-Quran. Faham atau tidak faham. Itu ayat Allah. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, walaupun orang itu tidak faham,
tidak ngerti, tapi ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, kalau hatinya bersih, kalau hatinya benar, kalau hatinya tidak kotor, tembus dia, Pak. Tembus. Hati kotor pun kalau betul-betul dia ingin memahami, tembus. Mengapa? Karena Al-Quran itu sifatnya, Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah katakan, jika seandainya Al-Quran itu aku turunkan di atas jabal, di atas gunung, engkau akan lihat gunung itu meletus, hancur. Mengapa? Karena saking takutnya gunung tersebut, saking tunduknya gunung tersebut dengan Al-Quran tadi. Getaran Al-Quran itu menghancurkan gunung. Jadi sekeras apapun hati manusia, kalau dibacakan Al-Quran, pasti akan tembus. Nah, intinya kita itu tidak mau belajar tadabbur. Kita tuh kepengen baca Quran itu pengennya cepat. Coba baca Quran itu pelan. Biar dapatnya itu 2 makro. Biarlah dapat itu dalam 1 hari itu 1 ini aja. 1 lembar aja, 1 sofa aja. Setengah lembar lah. Tapi bacanya tadabbur. Pelan. Tadabbur. Dia dapat. Tapi kalau bacanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, tak dapat. Enggak dapat. Itu kalau ngapal dulu, Bu. Kalau ngafal iya, karena dikejar-kejar. Kejar-kejar setoran, iya. Tapi kalau baca biasa enggak boleh. Enggak dapat. Coba baca Quran pelan. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Pelan terus. Renungkan ya. Ibu paham enggak paham Bapak? Tembus dia. Orang lagu saja bisa tembus ke hati kok. Lagu buatan manusia bisa tembus kok. Bisa nangis orang dengar lagu, bisa begini-gini dia. Ya. Orang dengar lagu itu buatan manusia, syair buatan manusia. Apalagi ini firman Allah. Makanya maknanya tadi tadabburil qiraah. Jadi kalau untuk mendapatkan kekhusyuan harus faham dengan apa yang kita baca, sulit. Sulit. Kalau misalkan definisinya begini. Khusyuk adalah hadirnya hati dan dia harus memahami apa yang dibaca. Repot, Bu. Memahami apa yang dibaca. Saya mau tanya, Bapak ketika Al-Quran itu dibaca, paham enggak? Ya. Iya, bukan enggak paham, karena memang enggak ada basic di situ. Iya, dengar iya. Tapi apakah paham dengan apa yang dibacakan bacaan imam tadi? Kan enggak. Nah, maknanya kalau harus paham apa yang dibaca, ya sulit. Ya, kalau ayatnya yang sering dibaca itu aja mungkin ya. Qul huwallahu ahad. Paham? Katakanlah Allah itu satu, kan? Iya itu, atau juz amma. Ketika dia berada di ayat-ayat yang lain. Nah, makanya pemahaman itu kalau kita luaskan lagi dalam ilmu tasawufnya, bahwasanya tadabburil ayat, kekhusyuan salat tersebut, memahami ayat, tidak harus kita faham ayat itu, enggak. Baca saja, tadabburkan ayat tersebut, ayat itu akan menyentuh hati kita dengan sendirinya. Kalau terbiasa, kalau hatinya bersih, kalau hatinya terbiasa, insya Allah akan sampai. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya fasik, hatinya banyak sombongnya, hatinya banyak hasudnya, hatinya banyak irinya, hatinya banyak dengkinya, nah inilah penghijab daripada tembusnya kita dalam memahami Al-Quran. Saya dulu pernah, waktu saya belum pergi ke Yaman, jadi saya hadir di acara Al-Habib Umar. Jadi di samping saya itu ada orang, dia tuh nangis. Ketika Habib Umar itu ceramah, dia nangis.
Nangis dia terseduh-seduh. Setelah itu saya tanya dia. Saya pesantren, paling tidak saya 50% saya paham lah. Tapi biasa aja, enggak nangis-nangis benar gitu. Nangis cuman sedih iya, karena ceramahnya. Saya tanya, Masya Allah, ini berarti orang betul-betul ngerti benar nih. Jadi setelah selesai saya tanya, Pak, Masya Allah Pak ya, Alhamdulillah kita bisa hadir Pak ya. Iya kata dia, kita bisa hadir di sini. Bapak Ustadz di mana yang ngajar kata saya. Enggak kata saya. Saya kan tadi saya lihat tuh Bapak bisa paham 100% ya kata saya. Enggak kata dia. 1% pun saya enggak paham kata dia. Allah kata saya. Loh kok bisa nangis? Enggak tahu. Saya dengar suaranya aja kayak nembus ke hati saya. Saya enggak paham, cuman enggak tahu kenapa ceramahnya itu kayak nembus ke hati saya aja, enak aja. Ya karena ya tadi itu hatinya bersih, tembus. Orang-orang yang non muslim mendengarkan Al-Quran, tidak paham mendengarkan Al-Quran, tapi dia bisa masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Kita yang Islam mendengarkan Al-Quran kadang-kadang tutup telinga, marah pula. Ada satu komplek di tempat kawan saya sana, komplek dia buat rumah tahfidz. Sore-sore itu bacalah Quran. Orang kompleknya ngamuk-ngamuk. Kena serbu dia, disuruh tutup. Allah. Saya datang mediasi saya bawa polisi satu kawan saya. Ayo saya mediasi gitu saya. Allah. Ini orang sekitarnya tidak mau terganggu dengan bacaan Al-Quran. Ya, terganggu karena terlalu cepat kata dia. Jadi kan sebelum azan itu sudah baca Al-Quran. Maghrib nanti baca Al-Quran. Agak terganggu katanya. Nah, dia udahlah karena ini komplek. Saya bilang nggak bisa ganti paksa-paksa. Suara mic dalam jalan kata saya. Ini gitu kan gitu. Dengar Al-Quran saja seharusnya buat hati kita tenang. Ternyata bukan membuat hati tenang, justru malah gelisah. Masya Allah. Kemudian payam bagi takalluful hudur, maka dikatakan di sini dipaksa, hendak bisa hadir hati itu hadirkan terus. Posisikan kita saat ini kita dalam keadaan sholat. Kita bukan dalam keadaan main, kita bukan dalam keadaan menghadap manusia, bukan. Kita posisikan diri kita menghadap Allah. Udah. Jadi siapa yang kita hadap dipastikan kalau yang kita hadap itu besar, hebat, agung, maka kita akan tunduk. Sebagaimana seseorang karyawan ketika dia berhadapan dengan atasannya, bagaimana seorang prajurit berhadapan dengan komandannya. Tidak mungkin dia bergerak sana, bergerak sini, entah ada cerita, nak tempeleng dia, begitu. Nah sama, kita berhadapan dengan Allah, justru seharusnya lebih lagi daripada itu. Wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Sekiranya kita itu lepas lagi, ingat yang lain lagi, paksakan lagi untuk kembali, paksakan lagi. Jadi semakin belajar untuk menghadirkan hati kita terus. Ya, namanya juga kita manusia, terkadang kita lalai, terkadang kita ingat ke sana, ingat ke sini. Itu yang repot. Maka untungnya sholat berjamaah tuh untungnya di situ, untungnya. Makanya sholat berjamaah itu dia pasti keterima, sholat berjamaah itu. Kenapa dia nilainya itu 27? Dia dipastikan nilainya 27. Mengapa? Karena plusnya nilai sholat jamaah, yang pertama dipandang itu imam. Nah, sholat jamaah itu dipandang itu imam. Kalau imam itu orang yang soleh, kalau imam itu orang yang baik, jauh dari kata-kata fasik, maka sholat kita ini diterima karena imamnya. Makanya pilihan imam, nanti kalau kita masuk kepada babnya itu, pilihan imam itu betul-betul seleksi dia.
Makanya ketika imam itu soleh, baik, benar, ya, enggak sih bersih-bersih benar. Intinya tuh tidak fasik lah. Ya. Kalau fasik itu kan repot. Kalau imam fasik itu hari-hari maksiat terus, itu fasik udah. Nah, itu berat untuk jadi imam itu. Nah, kalau imam itu baik, soleh, maka sholat kita yang di belakang itu diterima. Kalau seandainya imam tadi enggak soleh, tapi karena bacaannya bagus apa semuanya, mau enggak mau kita tampilkan dia jadi imam. Dilihat imam enggak bagus, dilihat di antara kita yang makmum ini. Mana yang makmum di antara kita ini yang khusyuk sholatnya, yang bagus. Kalau seandainya imam enggak ada, makmumnya enggak ada. Pandang 3 sop. Tak ada nih kata malaikat nih. Tak ada, sama semua nih. Udah, dilihat nanti dari mana di antara kita itu yang ingat. Misalkan posisi di sana ingatnya waktu takbir, Allahu Akbar. Habis takbir lupa dah. Yang di sini sampingnya takbirnya tidak ingat, tapi pas dia khusyuknya ingatnya di waktu baca Fatihah. Alhamdulillah. Apa? Habis itu lupa lagi dia. Ingat lagi utangnya, ingat lagi apa semua. Sebelah lagi ingat dia di waktu ruku. Nah, jadi kekosongan itu dikumpulkan nanti menjadi sempurna. Jadi semua tuh 1, 2 sampai seluruhnya kita ini dikumpulkan nanti saling mengisi kita. Kekurangan, ini yang lebih, ngisi ini yang kurang, ini di sini. Yang kekurangan ditutup yang ini. Kalau seandainya kita ini lupa semua ini, maka kita mendapatkan pahala karena kumpulnya kita bersama. Nah, itulah hebatnya. Tapi kalau sholatnya sendiri, ya udah, tanggung sendiri. Di mana kita ingatnya, di mana kita lupanya. Kalau kita ingatnya, tak ada ingatnya, ya kosong, tidak ada apa-apanya. Misalkan kita sholat sendiri, Allahu Akbar. Pas khusyuknya di waktu takbir aja, Allahu Akbar. Habis itu kosong, 0. Merayau pikirannya kemana-mana. Ya udah, dapatnya pas takbir saja. Makanya untungnya itu berjamaah itu di situ. Dia saling mengisi. Ya. Dan lebih untungnya lagi kalau kita punya imamnya soleh, imamnya taat sama Allah. Artinya enggak macam Nabi. Kalau enggak pernah maksiat sih mustahil. Artinya soleh betul, baik, benar, muruahnya dijaga, marwahnya dijaga, apa semuanya. Itu pegang betul imam, betul-betul dia dijadikan imam. Jadi bukan berarti kita tidak mendahulukan yang lain, enggak. Ini kita dahulukan dia dulu. Mengapa? Karena dari profil hidupnya udah berbeda dengan kita. Nah, itu yang membuat imam itu menjadi nomor 1 untuk kita pilih. Nah, tapi yang paling terpenting adalah bacaan. Ya, kalau baca profilnya bagus, tapi bacaannya lintang pukang, ya sabar dulu lah jadi imam. Kemudian fayakunul hudur fi kulli shalah fa illam yastati fa fi salasatin mawadhi'. Nah, ini kalau seandainya kita tidak bisa sempurna dari takbir sampai salam, kita sulit untuk sempurna, maka jagalah 3 hal. Yang pertama, inda qauli wajjahtu wajhiyah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat inni wajjahtu wajhiyah, nah di situ kita khusyukkan diri kita. Ya. Hadirkan betul diri kita. Mengapa? Karena pada lafaz itu kita mengatakan aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan, saat ini aku menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Nah, paling tidak di kalimat itu kita khusyuk. Paling tidak. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusyukkan. Hadirkan hati kita. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Nah, itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, inda qauli assalamu alayka
ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini wajib kita untuk khusyuk di 3 tempat ini. Kalau seandainya tidak bisa di keseluruhan, paling tidak di 3 tempat ini kita hadirkan hati kita. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu, hadirkan hati kita bahwasanya kita lagi mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 tempat ini perlu diperhatikan. Mengapa? Karena kita termasuk orang-orang yang sulit untuk dikatakan khusyuk. Faidatun qala Imamul Ghazali rahimallahu taala, beliau mengatakan al-muhafadzatu 'ala shalat takunu bi thalathati asya. Nah, itu posisinya di dalam salat. Nah, kalau di luar salat, pertama isbaghul wudu. Jadi wudunya dibetulkan. Kalau ingin salatnya khusyuk, wudunya dulu dibetulkan, dibenarkan. Kalau wudunya macam bebek, ya, dipastikan sholatnya tidak khusyuk. Sulit. Apalagi kejar-kejaran. Karena ingin ngejar biar tidak masbuk, wudu, komat. Mau tidak mau pasti wudunya, wah, buru-buru. Itu sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Kata Imam Ghazali mengatakan isbaghul wudu. Apa itu isbaghul wudu? Dia bukan hanya sekedar wudu, tapi wudunya itu pakai wudu lebih. Jadi kalau seandainya itu wudunya itu wajibnya di sini, dia mencucinya harus di sini. Itu namanya isbaghul wudu. Lebihkan. Dia melebihkan. Kalau dia di mata kaki mencuci, dia tidak sampai di mata kaki tapi sampai ke betis, naik ke atas. Itu namanya isbagh. Nah, kalau seandainya dia mencuci rambut, dia tidak hanya sekedar begini. Enggak. Itu wudu. Artinya sahnya wudu. Tapi untuk mendapatkan kekhusyuan dia harus isbagh. Isbagh itu apa? Dia harus menyeluruh. Gini. Jadi balik gini atau dibalikkan gini lagi. Itu dia isbagh. Kemudian apa lagi? Muka sampai ke telinga diginikan sampai habis. Itu namanya isbagh. Jadi melebihkan air wudunya. Nah, itu baru itu langkah pertama dia untuk mencapai kekhusyuan. Tapi kalau wudunya sah, cuman ya sekedar sholat. Rasakan saja, kita juga bisa merasakan kok. Kita rasakan wudu dengan tenang, rasakan wudu dengan isbaghul wudu tadi. Kita kumur-kumur, masukkan air ke hidung sampai kita istinsyak atau istinsar sampai pelan dengan baca doanya. Kemudian ambil air wudu muka apa semuanya dengan baca doa pelan-pelan apa sampai 3 kali. Rasakan bagaimana nikmatnya wudu. Dengan wudu yang apalagi cuma ngambil wajibnya aja. Udahlah. Ya. Selesai kata dia. Ini sekali, ini gini. Dah. Habis itu kaki. Selesai dah. Ya, sah. Itu wudunya anak pondok. Nah, karena mengapa? Karena datangnya udah telat. Kalau tak model begitu nanti terlambat. Jadi ala kadar ya. Selesai. Karena 3 kali kena tarik nanti. Karena gantian ini antri ini. Gitu. Kalau kita di rumah kan enggak, siapa yang mau ngantri? Kan gitu. Sayang. Kemudian al-iktsaru minal adiyah fi sholatihi kulliha. Perbanyaklah berdoa di dalam salat. Kemudian yang terakhir takalluful hudur. Dipaksakan untuk hudur. Kata Imam Ghazali mengatakan dipaksakan. Artinya bab ini memang sulit. Bab ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan kekhusyuan, tapi dipaksa. Bagaimana sih dipaksa? Faham atau tidak faham. Dalam Al-Quran itu fa'ilam tabku fatabakau, kata Nabi. Kalau kau tak bisa nangis, kau nangis kan ya. Tidak apa-apa. Nangis kan ya. Tidak bisa nangis, paksa nangis. Macam mana sih? Paksa nangis.
Biar apa? Biar hati kita lentur, biar hati kita tuh lembut. Orang yang nggak pernah nangis tuh jumud, pasti hatinya keras hatinya. Kalau nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, terus payah tuh, sulit dia untuk apa mendapatkan apa air mata yang betul-betul. Paksa, mau dipaksa untuk apa? Untuk kita bisa hudur di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat yang Allah jelaskan untuk memberitahukan iman itu harus dengan niat dan zikir. Apabila iman itu salah atau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktik membacanya dan zikir pada waktu memberitahukan iman yang salah atau dulu itu saya tak ragu niat dengan zikir itu apa yang dan itu tidak salah. Apakah itu menghati dengan pikiran atau kalau saya melihat salah satu usaha sebelum di dalam membaca saya itu mengamalkan dengan saya mengerti. Berarti itu saya harus membaca Al-Quran kepada orang hati supaya saya bisa mengetahui bagaimana cara membacanya dengan tertib dan rapi. Itu sama. Sampai saat ini saya masih belajar. Walaupun saya sudah tahu masih belajar. Itu salah saya. Kalau saya yang seperti pernah dengan mengucapkan kita menjadi guru kita harus pandai membaca iman dengan dari hati. Jadi saya pernah mempraktikkan tadi hati. Saya ambil habis. Karena saya terbatas saat kadang-kadang ujungnya paham ayat tengah-tengahnya berasal dari. Tapi saya tetap mengutamakan lebih baik kita mengetahui pada Al-Quran yang berasal seperti tidak bisa pasang. Dalam hal tersebut, apakah dengan kasus itu penyebab dari kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang pertama tadi kita katakan tugas makmum mengingatkan imam apabila imam itu lupa atau melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Nah, ketika mengucapkan subhanallah, maka si makmum tadi dianjurkan untuk niat mengucapkan subhanallah itu zikir. Niatnya itu zikir. Bukan hanya sekedar mengingatkan. Ya, mengingatkan. Ada orang, ngapa kau baca subhanallah? Mengingatkan dia. Nah, berarti tidak disertai dengan zikir. Nah, itu tidak boleh. Jadi dia harus dua. Dia zikir plus mengingatkan. Jadi dia mengingatkan itu dengan kalimat subhanallah. Dijadikan di zikir. Jadi di zikir di dalamnya ada mengingat. Kalau dia hanya mengingatkan saja tidak boleh. Jadi dia subhanallah. Nah, saya baca subhanallah itu ya zikir disertai dengan mengingatkan imam. Nah, yang kedua, iya, karena untuk mendapatkan tadabbur itu pasti tartil. Ya. Warattilil Qur'ana tartila kata Allah.
Allah perintahkan bacaan Quran itu harus tartil. Ya tadi itu bukan hanya sekedar cepat, enggak. Tartil itu ya sesuai dengan pada tempatnya, tajwidnya, tahsinul qiraahnya. Nah itu. Masalah nanti faham atau tidak faham itu urusan nanti. Itu bab lain lagi. Intinya yang pertama itu bacalah Quran secara tartil. Pahami Quran betul secara tartil. Tartil itu apa? Menempatkan huruf pada tempatnya. Jangan sya. Jadi sa jadi sya, sodnya tak betul, zainya tak betul. Kemudian roza sa ini tidak bisa membedakan. Ini susah ini. Takkan mungkin bisa dapat tartil. Nah, dia harus tahu mana ba, mana ta, mana sa. Jadi dia bisa membedakan sod, sa. Bisa harus bedakan. Allahumma inna nash'aluka kata dia. Payah. Bukan nash'aluka, nas'aluka. Sin. Ketika tak bisa membedakan shin sama sin, repot. Sya'ban itu artinya bulan. Ketika dia salah, Sa'ban itu ular. Kolbun itu hati. Tapi kalau ada qab digantinya ka, maaf itu anjing. Makanya kadang-kadang saya itu kadang-kadang nengok imam, habis itu dia berdoa. Ketika hurufnya itu udah lintang pukang, saya tidak amin lah. Apa? Lain permintaan, lain yang doa, lain permintaan. Walaupun hati dia benar sebenarnya. Cuman kita gelisah karena kita tahu apa yang dibaca ini salah semua ini. Lintang pukang betul ini. Hurufnya tidak betul. Nah, makanya tadi untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat, untuk memahami Al-Quran, tartilkan dulu bacaannya. Insya Allah nanti baru akan dapat namanya tadabburul ayah. Jadi tadabburul ayah itu dia sesi kedua. Pertamanya ya tadi itu dia tartil. Tartil itu apa? Tartil itu menempatkan huruf pada tempatnya. Kalau dia iklab, diiklabkan. Kalau dia izhar, diizharkan. Kadang-kadang imam dia tidak bisa tahu mana izhar, mana ikhfa, mana izhar. Nun mati ketemu ini, ketemu kho masih didengungkan. Ini kan tebak namanya ini. Kan begitu. Walam mim mati ketemu ya masih didengungkan. Dari mana dapatnya? Nah, ini kan. Jadi kita ini kadang ngikuti lantunan daripada jadi tajwid itu ngikuti apa nada. Bukan nada yang ngikuti tajwid. Jadi walam dari mana mim mati ketemu ya itu dengung itu dari mana? Oh, jadi berat. Kadang-kadang nengok imam begini nih. Yang lebih parah gitu kalau udah masjidnya besar, dapat imam macam begini, tak sesuai rasa. Di masjid macam gini kok bisa cari imam model begini ya. Nah, ini kan itulah hal-hal yang paling perlu kita. Padahal itu hal-hal yang sepele, cuman di mata orang-orang yang faham dengan ilmu tajwid, dia akan berkomentar di dalam bab itu. Bagaimana kita mau dapatkan tadabbur tadi, tartilnya saja tidak dapat. Nah, jadi tartil itu paling penting. Nah, maka tadi ya betul Pak Haji, itu saya tidak salah sama sekali. Tartil qiraah itu yang paling penting. Barulah nanti akan dia dapati tadabburul ayat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat diskusi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.